Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, yang selalu rindu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk renungan Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023 yang dinamakan Minggu Eksaudi. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita hari ini, mari kita siapkan hati, kita mohon penyertaan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang mempunyai kehidupan kami, Bapa yang penuh kuasa, yang sanggup mengubahkan setiap kesulitan menjadi sukacita. Hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon berkat penyertaan, sehingga kami layak untuk memakaikan waktu ini, kesempatan ini, bergumul di dalam firman Tuhan, sehingga iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin mampu berseru kepada Tuhan, serta menjadikan Tuhan sebagai pusat pertolongan di dalam setiap situasi kehidupan kami. Kepadamu kami berserah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita hari ini, yang terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca dan kita hayati bersama-sama kitab Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian isinya. Dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sampai demikian nats firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita, dengan tema untuk kita renungkan adalah Allah lah penolong. Allah lah penolong. Saudara dikasihi Tuhan, apa kabar? Pernahkah saudara merasakan ditolak, direndahkan, atau tidak dihargai? Pernahkah saudara merasa ditolak, direndahkan, dan tidak dihargai? Pasti itu suatu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan ya. Sangat tidak menyenangkan. Namun terkadang hal yang seperti itu tidak bisa kita hindari. Namun yang menjadi pertanyaannya, ketika saudara kecewa, merasa tidak dihargai, ditolak, direndahkan, apa respon saudara? Bagaimana saudara merespon tindakan orang yang merendahkan, menolak, dan bahkan mengecewakan saudara? Apakah saudara justru menarik diri, merasa bersalah, mulai introspeksi diri, salahku apa? Atau mungkin saudara balik marah, kecewa, lalu membalas perbuatan orang tersebut? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda sedang duduk termenung di sebuah sudut lantai paling atas apartemennya, atau yang disebut rooftop ya. Di lantai paling atas apartemennya. Ia tampak sedang sedih dan berniat mengakhiri hidupnya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang ibu parubaya mendekatinya dan duduk di sampingnya. Sang ibu bertanya apa yang pemuda itu sedang pikirkan.
Lalu si pemuda menjawab bahwa ia ingin sekali mati karena dia sudah tidak kuat lagi menghadapi kenyataan hidup. Gadis yang dia cintai telah membuatnya patah hati, sehingga dia sangat kecewa dan ingin mengakhiri hidupnya. Mendengar hal itu, si ibu tadi bertanya kepada si pemuda, mengapa si pemuda itu begitu patah hati? Jawab si pemuda tadi, karena gadis pujaan hatinya yang sangat dia cintai itu, yang dulu mencintai dia juga, kini telah meninggalkannya demi laki-laki lain. Mendengar hal itu, si ibu bertanya, apa yang membuat si pemuda yakin dan percaya bahwa perempuan atau gadis itu selama ini memang benar mencintai dirinya? Si pemuda jawab, selama ini dia selalu baik kepadaku. Dia sering membuatkan aku makanan kesukaanku. Mendengar hal itu, sang ibu tadi merespon, kalau begitu, ibu yang melahirkanmu juga pasti sangat-sangat mencintaimu ya. Karena dia pasti lebih dari ribuan kali telah membuatkan makanan kesukaan untukmu selama hidupmu. Mendengar hal itu, sang pemuda terdiam. Lalu kata si ibu, ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum akhirnya nanti kita meninggal. Tetapi kalau hidup kita ini sudah berakhir, maka apapun yang ingin kita lakukan sudah tidak bisa lagi. Jadi, selama Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita hidup, mari pergunakan kesempatan itu. Karena akan ada saatnya kita ingin hidup, kita ingin berbuat sesuatu, tetapi sudah tidak ada kesempatan. Ingatlah orang-orang yang mengasihimu, kata si ibu itu. Lalu mendengar hal itu, si pemuda tadi tertunduk malu. Kemudian dia memeluk si ibu yang telah menguatkan hatinya dan berterima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita yang pernah punya pengalaman serupa dengan pengalaman yang baru saya ceritakan? Pernahkah saudara patah hati atau pernahkah saudara menghiburkan hati seseorang yang sedang kecewa dan sedih? Apakah seharusnya yang kita lakukan sebagai orang beriman ketika kita merasa kecewa, ketika merasa ditinggalkan, tidak dihargai, dan ketika kita merasa sedih? Apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang beriman? Mari kita belajar dari pemazmur. Mazmur pasal 27 ini adalah doa permohonan Daud kepada Tuhan. Ia menyatakan bahwa Tuhanlah terang dan keselamatanku, sehingga tidak ada orang yang ia takuti. Itu kalau kita baca dari ayat yang pertama. Tentu untuk kita bisa memahami nats ini, kita harus membaca secara keseluruhan. Lalu ketika dia mengatakan Tuhan adalah terangku, dia juga menyambung kalimatnya bahwa Tuhan adalah benteng hidupku. Pemazmur yang dalam hal ini adalah Daud mengatakan Tuhan itu benteng hidupku. Tentu saja ini merujuk pada situasi yang tengah dia hadapi. Kalau dia mengatakan Tuhan benteng, berarti ada orang-orang yang memusuhinya. Ada orang-orang yang hendak menyerangnya. Sehingga kalau kita baca di ayat yang kedua, penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Berarti ketika itu situasi hidup yang Daud alami, ia tengah dimusuhi, ditolak, bahkan diserang oleh penjahat-penjahat dan semua lawan-lawannya. Tetapi Tuhan menjadi benteng, pelindung bagi dia. Kita sama-sama tahu kisah kehidupan Daud
yang pasang surut dalam menghadapi setiap persoalan. Di mana setelah Tuhan memilih dia menjadi raja menggantikan Saul, semua tidak berjalan dengan mulus. Ya. Ia tidak bisa langsung duduk di singgasana kerajaan karena ia dimusuhi oleh Saul. Dia juga dikejar-kejar, bahkan terancam nyawanya. Sehingga tidak ada ketenangan, tidak ada tempat menetap bagi Daud. Tetapi ia tetap dimampukan oleh Tuhan untuk menguasai dirinya, sehingga dia tidak jatuh ke dalam dosa, tidak juga membalas Saul dengan kejahatan. Meski sebenarnya Daud punya kesempatan untuk menghabisi Saul. Dan konteks kali ini di Mazmur 27 ini, tampaknya ini merujuk pada situasi setelah Daud menjadi raja, di mana ternyata setelah menjadi raja pun jalan hidupnya tetap tidak mulus-mulus saja, tetap tidak mudah. Karena terjadi perang antara ayah dan anak, antara dirinya dengan anaknya sendiri yang bernama Absalom. Sebab Absalom ini berusaha mengkudeta ayahnya Daud, sehingga Daud melarikan diri dari Yerusalem. Ini bisa kita baca kisahnya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Bisa kita bayangkan ya, Daud seorang ayah, dia adalah raja, tetapi dia lebih memilih untuk melarikan diri, meninggalkan istananya demi menghindari anaknya, supaya anaknya tidak melakukan kejahatan, mencelakai dirinya. Demikianlah beratnya persoalan hidup Daud. Begitulah persoalan yang dia alami ketika itu, yang tentu saja secara manusiawi itu pasti menimbulkan rasa sedih, rasa kecewa, merasa tidak dihargai, dan merasa sendirian. Bagaimana tidak, anaknya sendiri hendak mencelakai dia. Tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada penghargaan sebagai seorang bapa. Maka di dalam keadaan itu, Daud tetap merasakan bahwa Tuhanlah menjadi pelindung, benteng. Oleh karena pengalaman hidupnya yang telah merasakan bagaimana kemurahan hati Tuhan, dia berserah hanya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan tentaranya, dia tidak mengandalkan senjata dan apapun yang ada padanya, tetapi dia tahu pasti hanya Tuhan yang bisa dia andalkan sebagai penolongnya. Sehingga ia pun menaikkan doanya dan berseru, "Dengarlah Tuhan." Ayat 7. "Dengarlah Tuhan, kasihanilah aku dan jawablah." Daud membawa semua pergumulan dan permohonan doanya kepada Tuhan. Dia minta dikasihani, dia minta dijawab, itu pintanya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menolongnya. Sehingga ia mencari Tuhan, bukan mencari pertolongan bangsa-bangsa lain ataupun sekutunya. Lalu katanya kepada Tuhan, "Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak aku. Jangan membuang aku dan jangan meninggalkan aku." Ini adalah kumpulan perasaan Daud ketika itu. Di dalam situasi sulit yang tengah dia hadapi, ia merasa tidak dihargai lagi oleh anaknya sendiri. Ia merasa dibuang, ia merasa ditolak, sehingga ia meminta kiranya Tuhan tidak ikut memperlakukannya seperti perlakuan anaknya Absalom. Jadi meskipun ia tidak dihargai lagi oleh anaknya sendiri, meskipun ia ditolak, dibuang, tetapi kiranya Tuhan jangan menyembunyikan wajahnya. Kiranya Tuhan jangan menolak dan jangan membuangnya. Karena dia tahu pembelaan hanya bisa dia peroleh dari Tuhan.
maka ia memohon kepada Tuhan. Di dalam keterpurukannya, bahkan tanpa ayah dan ibu, dia sendiri, dia percaya bahwa Tuhan tetap menyambutnya. Ini sebuah pernyataan iman Daud kepada Tuhan. Dan doa ini menunjukkan seberapa dekat Daud dengan Tuhan. Sejauh apa dia mengenal Tuhan dengan benar, sehingga hanya kepada Tuhanlah ia menaikkan doa dan harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan itulah modal dasar setiap orang percaya untuk terus setia menyembah Tuhan. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhan yang tahu betul bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan sudah pasti tidak setia, karena dia tidak akan menggantungkan harapan kepada Tuhan, melainkan ia menggantungkan harapan kepada dirinya atau orang-orang yang dia anggap bisa menolongnya. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15, Yohanes mengajak setiap orang percaya pada zamannya, di tengah banyaknya pengajar-pengajar palsu mengenai keselamatan di dalam Kristus, dia mengajak agar orang-orang beriman teruslah percaya dan teruslah berdoa. Karena di dalam Tuhan mereka beroleh hidup yang kekal. Di dalam Tuhan mereka juga beroleh hak yang istimewa untuk meminta kepada Tuhan. Ya, latar belakang kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal yang kelima ini adalah bagaimana ketika itu beberapa jemaat sudah mulai meninggalkan imannya kepada Kristus, sudah mulai meninggalkan Tuhan. Itu bisa kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Mereka sudah tidak tahan, mereka meninggalkan imannya. Itulah sebabnya Yohanes mengingatkan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa. Segala sesuatu yang engkau ingin minta, mintalah kepada Tuhan. Dan itu artinya bahwa setiap orang beriman itu akan memperoleh sesuatu yang ia minta kepada Tuhan, sejauh itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, berharaplah terus kepada Tuhan. Inilah ajakan dari Yohanes. Berharaplah terus kepada Tuhan di dalam menghadapi situasi yang berat sekalipun, karena Tuhan sanggup mengabulkan doa. Ia sanggup untuk menolong karena ialah yang maha kuasa. Maka saudara dikasih Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Eksaudi. Kita diajak untuk menantikan Roh Kudus setelah kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Kenaikannya ke sorga bukan berarti kita ditinggalkan seperti anak yatim piatu, tidak punya tempat untuk berharap. Tetapi melalui peringatan hari kenaikan Yesus ke surga, kita diajak untuk terus berseru kepada Tuhan. Teruslah berseru. Minta permohonan kepada Tuhan. Bermohonlah kepadanya karena ia akan memberikan pertolongan. Sebagaimana janji Yesus kepada murid-murid ketika dia naik terangkat ke sorga, bahwa ia akan menjanjikan seorang penolong yang akan menolong, mengajari dan mengingatkan murid-murid untuk terus berada di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Di dalam Mazmur ini kita bisa tahu bahwa di dalam kehidupan yang sulit sekalipun, teruslah berseru kepada Tuhan. Dalam menghadapi setiap persoalan hidup, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah yang tengah kita hadapi, tetapi fokuslah pada apa rencana Tuhan di balik masalah yang tengah kita hadapi. Jadikan Tuhan tempat kita mengadu, jangan kepada manusia. Karena ketika kita mengadu kepada manusia, belum tentu dapat solusi. Yang ada malah bisa jadi bertambah masalah.
Bisa jadi kita juga ditertawakan di belakang, kita diejek, dan seterusnya. Tetapi mengadulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dengan berbagai caranya yang ajaib. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, setelah berseru kepada Tuhan, nantikanlah pertolongannya. Sabarlah dan terus berharap. Sebagaimana Daud berseru dan berharap, dia menantikan pertolongan Tuhan. Banyak orang setelah ia berseru, berdoa kepada Tuhan, dia menjadi tidak sabar menunggu tindakan Tuhan, menunggu jawaban Tuhan. Sehingga akhirnya dia kehilangan iman. Jangan sampai kita kehilangan iman karena kebiasaan tidak sabaran yang ada dalam diri kita. Bersabarlah, tetap berharap kepada Tuhan. Setiap proses juga ada maknanya. Ada yang ingin Tuhan sampaikan melalui proses penantian. Maka mari berseru dan nantikan pertolongan Tuhan. Mungkin ada banyak dari kita yang saat ini tengah bergumul. Ada yang sakit, ada yang berduka, atau mungkin ada yang sedang putus asa karena tidak bisa melanjutkan pendidikan. Orang tua tidak mendukung, ya, apalagi saat ini memang sedang lulusan anak sekolah. Atau mungkin sebagai orang tua merasa tidak mungkin untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi karena tidak ada biaya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan punya 1000 cara ajaib untuk menolong kita. Ada satu keluarga yang punya pengalaman bagaimana dia meminta pertolongan Tuhan lalu beroleh hal yang luar biasa. Ketika itu keluarga ini tengah bergumul karena bapak di tengah keluarga sudah pensiun. Dia pensiun dari perusahaan tempat ia bekerja sehingga otomatis pendapatannya berkurang. Hutang juga ada. Si ibu tidak bekerja. Dan itu semua terjadi saat anaknya hendak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Mereka tidak tahu harus berharap kepada siapa. Lalu mereka berdoa, minta pertolongan Tuhan. Dan apa yang mereka terima jawaban dari Tuhan. Luar biasa cara Tuhan menjawab mereka. Banyak tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk menolong mereka. Mulai dari keluarga, saudara, teman gereja. Bahkan tanpa disangka ada bantuan beasiswa dari sekolah untuk si anak sehingga bisa menamatkan kuliahnya. Dan sekarang anaknya tadi sudah bekerja. Begitulah cara Tuhan menolong setiap anaknya. Maka mari berseru, minta kepada Tuhan. Tuhan memang tahu apa yang kita perlukan, tapi Tuhan rindu untuk kita datang kepadanya, menunjukkan kesungguhan hati kita, dan diproses untuk semakin tahu berharap kepada Tuhan dengan menanti jawaban Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, mari berseru kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan. Dan percayalah, ketika kita tetap bertekun di dalam doa, kita akan melihat jawaban dari Tuhan. Minggu ini kita akan memasuki pekan doa. 7 hari lamanya kita akan mengadakan kebaktian pekan doa setiap malam. Mari latihlah diri kita, latih keluarga kita dan komunitas kita untuk tetap setia berdoa. Saksikan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita ketika kita berdoa dan berharap padanya. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong setiap orang yang percaya padanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, mengingatkan kami kembali untuk terus berseru dan berharap kepada Tuhan. Ajar kami bersabar di dalam menantikan jawaban Tuhan,
Sehingga di dalam proses menanti jawaban doa kami pun, kami terus bisa melihat penyertaan Tuhan yang tak habis-habisnya menyertai kami. Izinkan kami Tuhan untuk bisa merasakan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajah bagi kami anak-anak-Mu. Bahwa kami tidak pernah sendirian. Meskipun ada kekecewaan, merasa tidak dihargai, dan banyak hal-hal lain yang tidak seperti harapan kami yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan satu-satunya tempat berharap yang hidup, yang senantiasa dengan penuh kuasa dan kasih menolong kami anak-anak-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.